Shalom, kita akan mendasari firman Tuhan di dalam Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab karena itu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Paskah sering ditanyakan, siapa yang bangkit? Karena ada pertanyaan yang seringkali dijawab dengan tidak tepat. Pada waktu Yesus mati, siapa yang mati? Ada yang mengatakan Allah tidak bisa mati, karena itu yang mati adalah manusianya. Tetapi Allahnya hidup. Dan ini menjadi perdebatan teologi. Tetapi di dalam Alkitab kita jelas bahwa di dalam diri Yesus, karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjadi daging di dalam diri Yesus, ada dua natur satu pribadi. Satu pribadi Yesus, ada dua natur, yaitu Allah sejati
dan Yesus juga manusia sejati. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah sejati. Sehingga di dalam diri Yesus tidak ada dosa. Dan di dalam diri Yesus, dia adalah Allah yang sejati. Maka pada waktu dia mati, siapa yang mati? Maka Alkitab memberitahu yang mati disalib dan dikuburkan namanya Yesus. Berarti yang mati adalah Yesus yang ilahi dan Yesus yang insani. Yesus yang Allah sejati dan Yesus yang manusia sejati. Lalu kalau dia mati dikubur, pertanyaannya yang bangkit itu siapa? Maka Alkitab memberitahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati, yaitu yang bangkit adalah Yesus yang Allah sejati dan Yesus yang manusia sejati. Dia dibangkitkan oleh Bapa dan Yesus hidup dan Yesus tidak pernah mati lagi karena dia naik ke surga. Dan inilah yang ada di Alkitab. Maka sering kita ditanya orang, apakah benar Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Kalau dia benar, dia bangkit dari antara orang mati, apa implikasinya buat saya orang yang percaya? Apa keterkaitan secara praktis buat saya orang yang percaya? Maka sebagian orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu pada waktu mati, disalib, dia dikubur, dia dicuri oleh para muridnya, sehingga dia bukan Yesus yang bangkit. Tidak ada yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kita percaya pada Yesus. Berarti kita juga semuanya akan mati. Maka ada rekayasa zaman Pilatus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mengetahui bahwa Yesus Kristus pada waktu dia masih hidup, dia sudah berulang kali mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan terus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus Kristus, dia mengatakan berulang kali bahwa dia nanti Mesias itu akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka orang-orang Farisi ahli Taurat datang pada Pilatus memberitahu, ini si penyesat, dia yang mengatakan dia akan bangkit. Itu sebabnya, ya ini harus dijaga. Maka Pilatus mengirim para serdadunya untuk menjaga di kubur Yesus itu. Dan dimetrekkan oleh batu yang besar sehingga tidak mungkin dia bisa dicuri oleh murid-muridnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata malaikat Tuhan datang dan dia membuka itu kubur dan Yesus bangkit. Dan ini membuktikan bahwa benar-benar Yesus itu bangkit. Dan banyak bukti lainnya. Yang pertama kita bisa tahu bahwa Yesus itu benar bangkit karena dia sudah menubuatkan dirinya sendiri di samping ada para nabi di dalam perjanjian lama yang berulang kali bahwa nanti akan datang Mesias. Mesias ini yang menebus dosa manusia dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu pun disampaikan oleh Yesus Kristus pada waktu dia hidup di dunia ini. Kepada para murid-muridnya dan pada orang banyak, dia sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara,
siapa yang ada di dunia ini yang bisa menubuatkan bahwa nanti saya akan bangkit pada hari yang ketiga? Alkitab mencatat hanya Yesus. Dan kalau orang bisa meramal, orang lain mungkin bisa meramal, orang lain bisa memprediksi, meramal dirinya besok akan mati, berapa bisa akan mati. Dokter, ada pasien yang kena kanker, dia bisa katakan nanti 4 bulan lagi mati. Betul, 4 bulan lagi kankernya stadium lebih berat, mati betul 4 bulan lagi. Ada teman yang diprediksi nanti 3 tahun kemudian kankernya akan kambuh dan akan menderita sakit sekali dan kemungkinan terus bisa mati. Dan prediksi-prediksi itu bisa diketahui karena dia akan mati. Tetapi siapa yang bisa memprediksi orang-orang yang nanti mau mati, dia akan bangkit kembali. Di Alkitab hanya Yesus. Dan Yesus mengatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dan benar terjadi. Yesus bangkit. Ini satu bukti. Bukti yang kedua kita bisa tahu benarkah Yesus ini bangkit dari mati? Yaitu banyak kali, berulang kali Yesus menampakkan diri. Dia bangkit, dia tidak langsung hilang. Kalau dia bangkit, dia hilang, maka orang bisa bertanya, benarkah Yesus bangkit? Tapi Yesus bangkit masih 40 hari ada di dunia ini. Dia menampakkan diri pada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, pada Petrus, Yohanes, 10 murid, dan banyak orang yang ada di Galilea. Dia naik ke surga, 500 pasang mata melihat Yesus dan menunjukkan bukti bahwa Yesus itu bangkit. Kalau sampai saat ini kalender di dunia ini menyatakan bahwa ada hari kebangkitan Yesus Kristus, maka ini bukan omong kosong, ini bukan fiktif, tapi ini fakta historis, legal, historis. Memang secara sejarah ada saksi-saksi mata yang meyakini bahwa Yesus itu memang bangkit. Dan lebih dari itu, kita bisa tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit karena para murid-muridnya. Dia bisa mati sebagai martir. Dia berani mati karena menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Petrus yang sebelum Yesus bangkit, dia menyangkal Yesus. Menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok, dia menyangkal tidak kenal Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit, Petrus yang dipenjara, Petrus yang akan dihukum, disalib terbalik, dia sampai mati, berani menyaksikan bahwa benar Yesus itu Mesias. Benar Yesus itu bangkit dari kematian. Dan para rasul, di kisah para rasul, ada Yakobus, saudara Yesus yang pertama tidak percaya pada Yesus. Tapi pada waktu Yesus bangkit, Yakobus yang berani mati syahid karena dia bersaksi memang Yesus itu bangkit. Dan ini kesaksian-kesaksian ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Yesus, iman yang tidak sia-sia. Kita beriman pada Yesus, beriman pada fakta historis, dan iman pada Yesus ada pengharapan akan hari esok karena dia hidup, tidak mati lagi, dia naik ke surga dan dialah Allah dan dialah manusia sejati. Inilah yang kita yakini. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau demikian apa implikasi kebangkitan Yesus bagi saya? Apa implikasinya? Apa keterkaitan secara praktis kalau Yesus mati dan Yesus bangkit buat orang yang percaya pada Yesus?
apa yang kita yakini. Maka di Roma pasal 6 ayat 4 dan 5 kalau kita baca lagi, demikian firman Tuhan bagian ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, inilah implikasi yang pertama. Ini jelas bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit supaya kita yang percaya pada Yesus Kristus sama dengan Yesus, menjadi satu sama dengan kematian dan kebangkitannya. Dan inilah satu doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus ini dulunya dia anti Kristus, dia tidak percaya pada Yesus Kristus, dan dia meninggalkan semua keyakinan yang lama, dia punya keyakinan yang baru, yaitu dia percaya pada Yesus, berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus punya rencana bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya di daerah-daerah petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, untuk menyaksikan Yesus Kristus yang kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka di dalam pengalaman hidup Paulus, dia meyakini bahwa hidup di dalam Yesus Kristus itu sama dengan kematian dan kebangkitannya. Apa implikasinya buat kita orang yang percaya pada Yesus Kristus? Maka Paulus menegaskan bahwa tujuan dia menjadi Kristen, tujuan dia mengikut Yesus, tujuan dia beriman pada Yesus Kristus itu apa? Ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, dan dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam penderitaan, dan menjadi serupa dengan kematiannya, yaitu supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan inilah yang diungkapkan Paulus di Roma pasal 6, bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia menjadi satu sama dengan kematian dan kebangkitannya. Berarti ini menjadi satu kesatuan, di mana dia kematiannya mati bagi dosa, dan dalam kebangkitannya hidup bagi Allah. Dan inilah implikasi bahwa orang yang percaya pada Yesus Kristus dalam kematiannya sama di dalam Yesus Kristus, dan dalam kebangkitannya sama di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Lalu secara pribadi, apa yang harus dialami orang yang mati dan bangkit bersama dengan Yesus Kristus? Yang pertama kita melihat di pasal 5, kita akan bisa ketahui bahwa orang-orang yang mati di dalam dosa, itu orang-orang yang berdosa karena satu orang, yaitu Adam. Dan pada waktu Adam berdosa, kita tahu di dalam kitab Kejadian pasal 3, Adam berdosa karena dia melawan firman Tuhan. Dia beriman pada ular dan melawan firman Tuhan, maka Adam berdosa. Pada waktu Adam berdosa, maka dia mati. Apa yang mati di situ?
dia diambil kembali roh Allah itu. Ini ada di Ayub pasal 34 ayat 14 dan 15. Nanti kalau dibaca bahwa Allah mencabut lagi rohnya dan nafas Allah itu. Pada dia dicabut rohnya itu, maka dia binasa. Adam binasa, artinya apa? Kamu dari debu akan kembali kepada debu. Dan inilah orang yang mati dalam dosa. Dia tidak ada kehidupan. Maka pada waktu Yesus mati untuk menebus dosa orang yang berdosa, maka dia mati untuk menanggung dosa manusia. Dan dalam kematian itu, dia tidak terus mati. Kalau Yesus terus mati, sia-sialah iman kita. Kita pun tetap mati dalam dosa. Tapi syukur pada Allah, Yesus bangkit dari kematian. Artinya Yesus hidup. Pada waktu Yesus hidup, maka maut itu dikalahkan. Dosa itu dikalahkan. Iblis yang menguasai dosa itu dikalahkan. Sebab dia hidup, maka tidak ada lagi maut, tidak ada lagi dosa bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus, maka dia bangkit. Pada waktu orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia percaya, pada waktu dia percaya pada Yesus Kristus, ada kehidupan. Hidupnya bagaimana? Pada waktu dia hidup oleh roh. Maka di Roma pasal 8, orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia memiliki roh Kristus. Dan pada waktu dia memiliki roh Kristus, inilah hidup yang kekal. Dan itulah implikasi. Maka dikatakan, kalau kita mati bersama Kristus, kita hidup bersama Kristus, ada hidup yang baru. Hidup yang memiliki roh Kristus. Artinya, orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia memiliki hidup yang kekal, hidup yang terus hidup, karena dia ada roh Allah di dalam hidupnya. Maka kita mempertanyakan sekarang begini, kalau demikian, orang yang percaya Yesus, bagaimana kalau mati? Ya, di dalam Yesus Kristus dikatakan, Efesus 2 ayat 5, 6 dan seterusnya, bahwa secara yuridis, secara hukum, orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia sudah bangkit bersama Yesus Kristus. Dia sudah bangkit bersama Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus yang bangkit membuat kita yang percaya Yesus di masa depan, dia juga bangkit, tidak mati lagi. Maka orang yang dalam Yesus Kristus, dia lahir 2 kali, mati sekali. Lahir pertama oleh ibu, lahir kedua lahir oleh roh Allah. Maka kalau dia mati, cuma mati sekali, kalau mati di dunia ini, dan dia hidup kekal, dan dia akan bangkit pada waktu Yesus bangkit, nanti datang lagi kali yang kedua. Maka semua orang yang percaya dibangkitkan. Maka kita 2 kali lahir, 1 kali mati. Tapi yang lain 1 kali lahir, 2 kali mati. Ya, mati di dunia ini dan mati di dalam kekekalan nanti. Maka orang yang memiliki Yesus, yang sudah mati dan bangkit bersama Yesus Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Yang sering menjadi pertanyaan demikian, ini ada pertanyaan yang perlu dipikirkan, yaitu bahwa bagaimana saya yang sudah mati bersama Yesus dan dia bangkit bersama Yesus. Maka di dalam hidup ini seringkali dipertanyakan gini, apakah saya ada dosa, ada kuasa dosa di dalam hidup saya? Dan yang seringkali mempersulit, yaitu bagaimana manusia lama saya.
Yang kedua, apakah ada kuasa dosa di dalam hidup saya? Apakah saya masih menjadi hamba dosa? Mengapa saya sudah di dalam Yesus, sudah bangkit bersama Yesus, masih terus berdosa? Ini menjadi pertanyaan. Apakah demikian? Orang yang sudah dalam Yesus Kristus, dikatakan di sini dia menjadi manusia baru, ada persekutuan dengan Roh Allah. Mestinya dia mempunyai hidup yang kekal dan dia sudah mati bagi dosa. Artinya kuasa dosa dalam hidupnya sudah tidak ada lagi. Dia tidak berdosa lagi. Kalau dia mati bagi dosa, tentu tidak bisa berdosa. Ya, kita seringkali ketemu ya di dalam layat, di tempat-tempat pekuburan, kita bisa melihat orang yang mati, coba diajak, yuk makan kacang, yuk minum teh, yuk ini ya. Tentu tidak ada respon karena dia mati. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan karena dia mati. Dan Alkitab memberitahu, sudah hilang kuasa dosa itu. Dan ini bagi orang yang ada dalam Yesus Kristus, dia hidup bagi Allah, hidup bukan untuk dosa lagi. Maka ada 3 pandangan yang seringkali membuat kita agak sedikit bingung. Kita lihat pandangan yang pertama demikian. Orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, mestinya dia sudah mati bagi dosa dan dia bangkit bersama Yesus. Berarti dia hidup bagi Allah mestinya. Tapi ada pandangan yang katakan begini, apalagi sering saya mendengar orang yang disuruh berdoa sebelum firman Tuhan, seringkali berdoanya begini, Tuhan tolong usir roh jahat yang ada dalam hati saya. Ini doa yang meleset sekali. Ini menunjukkan dia belum bangkit dari kematian. Dia masih mati dalam dosa. Mestinya orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia memiliki roh Kristus, roh yang kemenangan, roh yang hidup, yaitu dia dalam Yesus Kristus. Tapi ada yang pandangan yang katakan begini, ya ada pengkhotbah yang khotbah begini, orang Kristen ini seumpama di dalam hidupnya ada 2 anjing. Anjing yang satu anjing hitam, yang satu anjing putih. Maka tuan yang punya 2 anjing ini kalau ditanya, anjing hitam dengan anjing yang putih, mana yang menang? Dan pemiliknya selalu katakan, mana yang saya beri makan paling banyak, dia yang menang. Kalau dia berkelahi, karena dia kuat dan dia menang. Itu sebabnya orang yang namanya Kristen itu sama. Dia punya 2 anjing, yaitu hitam dan putih. Mana yang banyak diberi makan. Kalau kamu banyak memberi makan dosa, maka hidupmu akan berdosa terus. Tapi kalau kamu banyak memberi makan yang putih, yaitu yang firman Tuhan, berdoa, berpuasa, hidup ibadah, maka kamu akan menang terhadap dosa. Maka kalau ilustrasinya demikian, berarti dalam hidup orang yang percaya ada 2 kekuatan. Mana yang akan bertempur. Dan ini tidak sama dengan Roma pasal 6. Roma pasal 6 kita tahu bahwa di dalam hidup orang yang percaya, dia sudah mati bersama Yesus bagi dosa. Tapi dia hidup, bangkit bersama Yesus bagi Allah. Dan ini yang harus terjadi. Bukan di dalam hidup saya ada 2 pertempuran. Lalu saya mau jelaskan satu lagi, yaitu pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan di dalam hidup orang yang percaya, dia masih ada keinginan kuasa dosa. Jadi kuasa dosa ini, keinginan berdosa ada di dalam hidup saya, tetapi seperti dia ditekan
ditekan oleh kuasa salib Yesus. Di dalam diri saya, dia ditekan oleh kuasa salib Yesus. Tapi kalau dia dilepas seperti per, dia ditekan gitu, kalau dia dilepas, dia akan muncul keinginan dosa. Ini pandangan yang kedua, sehingga saudara di dalam hidup ini masih ada kekuatan, kedagingan, keinginan dosa yang terus menerus muncul. Dan itu harus ditekan. Dan ini pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang lebih tepat, pandangan yang ketiga, yaitu bagaimana orang yang percaya dalam kematian dan kebangkitan Yesus, dia sudah bebas dari dosa. Dia bukan hamba dosa lagi. Kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya, maka hidup kita menjadi orang yang kudus. Orang yang kudus di dalam yuridis, secara hukum, dia adalah pemenang. Mengapa? Karena dia didiami Roh Kristus, Roh yang memberi kuasa untuk menang terhadap dosa. Tapi kita masih di dunia yang berdosa. Artinya begini, bagaimana dosa itu? Dosa itu di luar tubuh orang yang percaya. Di luar tubuh orang yang percaya, semuanya masih ada godaan dan ada cobaan. Godaan dan cobaan ini yang membuat dia bisa berdosa. Maka dalam diskusi teman saya tanya begini, Pak T, saya mendapat pengajaran, orang yang penuh dengan Roh Kudus, tidak mungkin dia bisa berdosa. Orang yang penuh dengan firman Tuhan, tidak mungkin dia berdosa. Waktu saya mendapat pertanyaan itu, saya tanya, kalau demikian, Adam itu bisa berdosa atau tidak? Lalu dia jawab, Adam bisa berdosa. Waktu Adam di Taman Eden, dia penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Dia jawab, penuh dengan Roh Kudus. Adam di Taman Eden, dia dalam kekudusan, telanjang, keduanya tidak malu. Dia ada di lingkungan yang kudus, yaitu di Taman Eden. Tetapi, mengapa Adam bisa berdosa? Kenapa Adam bisa berdosa? Jawabannya, karena dia ditipu oleh ular. Berarti ada ular yang menggoda, yang mencobai, menipu untuk melawan Allah. Maka Adam berdosa. Demikian juga bagi kita yang mati dalam Yesus dan kita bangkit bersama Yesus. Dia ada di dalam kemenangan, tapi persoalannya kita masih ada di dunia yang berdosa. Di Taman Eden ularnya satu. Di Taman Eden ini ularnya banyak sekali. Di Taman Eden ularnya bicara. Di Taman Eden ularnya bisa macam-macam. Kalau tidak korupsi duit, yaitu dengan seks wanita, dengan kesombongan, dengan godaan macam-macam, minuman keras, narkoba, dan macam-macam free sex dan LGBT dan sebagainya. Dosa yang ada di dunia ini masih banyak sekali. Maka itu ia akan menggoda untuk menjatuhkan orang yang percaya. Maka orang yang ada di dalam Yesus Kristus mestinya dia hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Karena itu di ayat 12 dikatakan demikian. Di ayat 12 kita coba baca pasal 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi memenuhi keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran
Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pertanyaannya yang seringkali muncul adalah, mengapa saya sudah di dalam Yesus Kristus masih sering berdosa? Mengapa kalau saya di dalam Yesus Kristus masih sering memberontak Allah? Dan ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana? Dan kalau dilanjutkan pertanyaan, seringkali yang ditanyakan demikian, bagaimana orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia sudah bangkit, dia memperoleh hidup yang kekal, dia menjadi anak Allah, dan dia dipastikan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau di dunia ini dia berdosa, bagaimana nanti kesudahannya? Apakah dia masuk surga? Dan perdebatan bisa terus ditanyakan. Kalau dia nanti masuk surga, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Salomo itu masuk surga? Kalau Salomo, karena dia membuat kuil Kamos, dan dia menyembah pada berhala istri-istrinya, dan Allah murka. Dan di 1 Raja-Raja pasal 11, dimurkai Allah, dan setelah itu Salomo mati. Dan setelah mati, pertanyaan yang menjadi diskusi, apakah Salomo masuk surga? Kalau orang sudah dalam Yesus Kristus, mestinya hidupnya ada di dalam kekudusan, hidupnya di dalam kesucian. Dan ya, baru-baru ini ada teman dari gereja ini masukkan di Facebook. Ternyata ada satu pendeta yang besar di Nigeria. Dia satu dari 10 pendeta kaya di dunia ini. Ternyata mensekap itu jemaatnya, dan dia menghamili jemaatnya yang cewek-cewek, dan dia mulai mengungkapkan di BBC, channel YouTube BBC. Dan berapa hari ini, baru 2-3 hari ini, dosen saya kirim satu WA. Ini ada tokoh teolog Injili, apologet yang terkenal di dunia, dan dia masuk jajaran seorang pembicara di Billy Graham Crusade. Dia luar biasa, dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, membawa banyak orang ateis, banyak orang yang tidak percaya Yesus, yang ekstrim, dibawa pada Yesus Kristus. Ternyata berapa tahun sebelum dia meninggal, dia terungkap satu skandal, yaitu dengan pemijat-pemijat di spa. Ada 200 cewek, dia bergaul sekian lama dan tidak diketahui. Dan ini menjadi satu diskusi. Kami membicarakan itu, bagaimana ini? Orang yang katanya luar biasa dalam Yesus Kristus, tetapi hidupnya hidup dalam dosa. Bagaimana ini? Apakah dia menjadi orang yang dalam Yesus sungguh? Maka kita akan melihat ini. Di dalam Roma tadi ini saya lewati, maka ada yang katakan tadi, serahkanlah anggota tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan menjadi senjata-senjata kelaliman. Artinya, saudara, kalau orang sudah mati bersama Yesus dan dia bangkit bersama Yesus, maka di dalam proses sebelum dia nanti bangkit bersama Yesus secara faktual di dalam kerajaan surga, Yesus datang lagi, maka di dunia ini masih ada proses. Di dalam proses itu, di dunia ini masih ada ular, pencobaan, dan satu godaan. Untuk apa pencobaan dan godaan? Untuk orang itu berdosa lagi, untuk berdosa melawan kehendak Allah. Dan kalau dia jatuh dalam dosa, maka dia hidupnya
ada di dalam murka Allah. Saudara, Paulus menegaskan, kalau kamu sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, mestinya secara otomatis dia memiliki kuasa untuk hidup kudus. Secara otomatis memiliki Roh Kudus untuk membimbing hidup dalam kekudusan, bukan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman dan untuk berbuat dosa. Maka Paulus menegaskan, hiduplah bagi Allah, itu nanti ada di dalam Roma pasal 8. Kamu tidak hidup lagi dalam daging, tapi kamu hidup dalam roh. Kalau hidup dalam roh, punya relasi dengan Allah, maka hidupmu akan hidup yang kudus. Tapi yang di Roma pasal 7, Paulus menegaskan kalau kamu hidup bagi dosa, maka kalau terus berdosa, hidup dalam dosa, dia bisa memanipulasi, dia bisa mengkompensasi, kelihatan sebagai orang kudus, dia bisa pencitraan sebagai hamba Tuhan yang hebat. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, terus berdosa, dan dia jatuh dalam dosa, dan orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah itu tahu, maka bahayanya kalau dia sampai tidak beriman pada Yesus, maka dia akan mati kekal, dia akan binasa. Maka Paulus menegaskan di Roma 6, 7 sampai 8 sama dengan Galatia pasal 5, di mana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menyerahkan seluruh hidup ini untuk hidup bagi Allah. Itu apa? Itu adalah pilihan. Ya saudara, ini yang menjadi kunci. Kalau kita sudah mati bersama Yesus dan kita bangkit bersama Yesus, mestinya pilihan saya tidak memilih untuk berdosa, tapi pilihan saya untuk hidup bagi Allah. Hidup sesuai dengan Allah punya standar, kebenaran Allah, bukan kebenaran saya sendiri, bukan memanipulasi, yaitu saya hidup dianggap sudah benar, tapi kebenaran yang dibuat sendiri, buat aturan sendiri, lakukan sendiri, ini manipulasi. Tapi kebenaran itu ada dalam Yesus Kristus dan firman Tuhan yang dengan tepat dan dengan benar. Maka kalau dia sudah bangkit bersama Kristus, mestinya dia menyerahkan hidup ini bagi Allah. Pertanyaannya bagi Anda, saudara semua pagi ini, apakah saudara meyakini Yesus itu bangkit? Dan dialah yang memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, implikasi, apakah saya sudah mati bagi dosa dan sekarang saya hidup bagi Allah? Kalau saya sudah memiliki persekutuan dengan Roh Kristus, saya akan terus hidup dalam kebenaran Allah. Hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, maka hidup ini ada hari esok. Hidup ini ada kepastian. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia berkata hari esok.
selama ini mungkin ada yang belum mengetahui apa maksud mati dan bangkit bersama Yesus Kristus. Biarlah sore ini di dalam Yesus Kristus ada Roh Kudus, Roh Allah yang memberi kuasa untuk hidup kudus, bukan menjadi hamba dosa, tetapi hamba Allah, hidup bagi Allah, pilihan saudara. Dan biarlah yang mau terus hidup bagi Allah sampai Yesus datang, komitmen, dan itu pilihan saya. Angkat tangan dan kita akan berdoa dan katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup.